Jadi ini tadi menggambarkan fungsinya asuransi, Bapak Ibu. Kenapa? Ibu Novi pegang sendiri, ya. Pada saat Ibu Novi harus melepas salah persatu, ya, satu persatu, jatuh semua ya, Bapak Ibu. Tapi coba diulang lagi, Bu, kalau boleh. Ibu pegang atas ya. Nanti saya kalau bersentuhan dengan Ibu, Ibu aduin saya ke ini, enggak ya? Oke, aman ya. Coba Ibu lepas sekarang. Nah, tidak jatuh berantakan seperti yang tadi. Kenapa, Bapak Ibu? Ada, yes, pengamannya ya Pak ya. Bapak-bapak kenal banget dengan yang pengaman ini ya. Ada pengamannya. Pengamannya kira-kira siapa Bapak Ibu? Yes, asuransi ya. Jadi kita ada di regional timur, Jatim 1 kalau bahasa ininya di kita, bersama Pak Dimas ya, trainer dari surga. Dan ada sebenarnya satu lagi Pak Emil, cuma beliau lagi tugas di sini. Saya ada judul sesinya adalah Empower Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggrisnya itu empowerment, MSIG power maksudnya dia ya. Tapi untuk teman-teman union kita kasih khusus, kelasnya kita kasih khusus, waktunya ditentukan oleh teman-teman union sendiri. Jadi agenda saya pada hari ini ya teman-teman, tadi mengoptimalkan energi yang udah Bapak Ibu ciptakan buat MSIG. Kita mau bagi ini dalam 4 fase ya Bapak Ibu. Nanti akan dilengkapi lagi dengan spesifik lagi, kekuatan besar union itu akan seperti apa yang membantu Bapak Ibu lebih kuat lagi ya. Bapak Ibu sudah merasa ini bisnis yang benar belum? Bapak sudah Pak? Sudah ya Pak ya? Bapak sudah tidak merasa terjebak? Tidak ya? Karena apa? Saya nanya ini, Bapak Ibu, semua kok pasti dari pikiran ya. Bapak Ibu, manpower ini salah satu hal yang memang mendasari kita. Ya, kalau Bapak Ibu tidak mau berpikiran saya mau mencoba sesuatu bersama MSIG, kira-kira Bapak Ibu ada nggak di MSIG? Nggak ada. Tadi, saya mau berangkat ke Surabaya. Itu ada di pikiran Bapak Ibu dan Bapak Ibu pindahkan ke dalam satu aktivitas ya. Pengen nggak punya income bersama MSIG? Banget ya Bu ya? Sudah ada langkahnya Bu? Sudah ya? Nah, pada saat kita sudah punya keinginan, tentunya nggak akan jadi kenyataan kalau kita nggak melakukannya gitu ya. Pada saat Bapak Ibu mau menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu pasti harus ketemu dengan orang. Ada yang ketemu dengan jin berhasil di bisnis ini, Pak? Your market, Bapak Ibu. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu di sini, kenapa saya bagiin kertas-kertas itu? Salah satunya adalah, ada nggak tergambar nih, yang Bapak tuangkan dari pikiran Bapak Ibu? Wah, saya mau masuk ke MSIG, karena saya itu punya bayangan nih. Teman SMA saya, fans club saya pada saat saya kuliah, gitu ya. Saya yakin Bapak punya penggemar, ya Pak? Teman-teman main ya, teman mancing, ada yang suka mancing di sini Bapak Ibu? Komunitas-komunitas Bapak Ibu itu sempat terpikir nggak Pak pada saat Bapak, wah saya mau masuk ke bisnis ini dan supaya saya produktif, saya harus mulai mempersiapkan siapa yang akan menjadi langkah saya selanjutnya untuk beraktivitas. Kalau saya challenge nanti banyak-banyakan, saya mulai dari Ibu Novi dulu. Bu, kira-kira kalau saya minta Ibu tuangkan nih yang ada di bayangan Ibu, kira-kira Ibu bisa nulisin berapa? Ya, saya kasih waktu 15 menit maksimum. 10, Pak. Berapa kira-kira Bapak bisa tulisin dalam 15 menit? 20. Bapak? 5. Ibu, kira-kira Bu? 30 orang ya? Boleh kasih applause dulu buat Ibu, nanti kita buktiin. Jangan ditulis dulu ya Bapak Ibu ya. Ini di sini kita adalah sepakat untuk mengetahui siapa sih kira-kira yang saya bisa ajak atau saya bisa bantu bersama bisnis saya ini. Bagaimana saya akan melakukan aktivitas saya dengan calling time. Menelpon tujuannya hanya untuk mengabari bahwa Anda ada di sini. Saya punya sesuatu loh, ini bagus. Tapi kita ketemu dulu yuk, biar kita bisa jelasin lebih clear lagi kepada teman-teman yang tadi Bapak Ibu sudah gambarin ya. Terus helping people, ini tujuan akhirnya ya Bapak Ibu. Tapi enaknya income-nya di sini dihasilkan dari aktivitas membantu orang. Kira-kira berkahnya gede nggak Bapak Ibu kalau seperti itu? Dari 4 fase yang Bapak Ibu kira-kira harus jalani, ini semua positif. Hal yang positif nggak Bapak Ibu? Positif ya. Untuk itu Bapak Ibu semakin confident atau semakin tidak yakin? Makin pede ya. Saya mau kasih gambaran, bila Bapak Ibu ingin punya bisnis, tentunya harus punya modal. Jadi orang mau melakukan bisnis apapun, pasti akan punya namanya probabilitas. Berhasil atau gagal, gitu ya. Tapi yang jelas, melakukan dengan jangka waktu dan aktivitas yang tertentu. Bapak kalau begitu buka mie ayam nih, rame. Besoknya pasti Bapak semangat ya. Tapi kalau Bapak buka mie ayam tuh sepi seharian. Coba terus. Nah, itu yang saya cari ya. Jadi Bapak Ibu harus selalu mengumpulkan, mulai dari aktivitasnya, mulai dari pasarnya. Contoh, Bapak buka di tempat tadi Jombang kota, ternyata sepi. Kalau Bapak menyerah, berarti berhenti sampai di situ ya. Namanya konvensional. Kalau di bisnis asuransi, Pak, apa Pak kira-kira Pak?
yang Bapak perlu kumpulin kalau Bapak ada di bisnis asuransi. Kalau di kita perlu bank nama. Bank nama itu kumpulan nama, Pak. Saya rubah nih, dari 15 ke 10 menit. Ibu berubah pikiran nggak? Berubah. Kalau hanya bank nama ini, kira-kira Ibu bisa nabung berapa nama? Yang Ibu tuliskan di kertas itu tadi. Boy, 10 menit, 50 nama ya. Kita buktikan. Karena kalau Ibu bisa 50 nama nanti, saya ada hadiah khusus buat Ibu ya. Dimulai dari bank nama, dan Bapak Ibu nggak perlu pinjam ke bank, Pak. Di handphone kalau Bapak Ibu lihat, sudah ada berapa nama? Kalau Pak Dimas ini di handphonenya ada 3.000 nama, Pak. Iya, penggemarnya banyak banget, Pak Dimas. Jadi Bapak Ibu kalau dekat sama Pak Dimas, punya saldo besar sekali untuk di bisnis asuransi ya. Oke, Bu Uli 7.130. Ibu berapa, Bu? 1.200. Bu MC 1,5 juta? 1.500. Oke. Mas, 1.011. Waduh. Bapak berapa tuh, Pak? 3.400. Oh, keren loh. 3.400. Bu Novi berapa? Kita lanjut aja. Bapak Ibu, dari semua nama yang ada di kontak Bapak Ibu bisa bagi berdasarkan ini, keuangannya, terus kewenangannya. Kalau Bapak Ibu ketemu Pak Dimas, itu kewenangannya ada dari nama-nama yang Bapak Ibu punya di situ. Mana sih kira-kira yang secara keuangan dia berada di level A, B, C. Oh, teman saya ini punya usaha ini, kira-kira standar keuangannya berapa? Terus kewenangannya, kira-kira kalau Harry ini kira-kira ya kewenangannya tuh di dia atau di istrinya, misalnya gitu ya. Tuh Bapak mappingin tuh ya. Terus kebutuhan, Bapak Ibu bisa bedain, oh usianya si Pak Dimas ini usia 30 tahun gitu ya. Saya 33, ya. Bu Uli 27. Kira-kira kebutuhannya apa ya? Dari situ nanti pada saat Bapak Ibu sudah tulis namanya, bagi nih. Ini keuangannya ada di level subur, sedang, atau masih berusaha, gitu ya. Kewenangannya ada di beliau atau di siapa. Terus secara kebutuhan, butuhnya, oh anaknya tuh sekarang masih kecil-kecil, berarti dia masih butuh misalnya nanti biaya pendidikan. Itu yang kita gunakan untuk mapping namanya ya, Bapak Ibu ya. Melihat kualitasnya seberapa sih ini orang gitu ya. Karakter. Bapak Ibu perlu lihat juga karakter dong. Karakter orangnya ini gimana? Apakah dia suka tipu-tipu? Atau orangnya baik? Ya, apakah orangnya suka yang olahraga ekstrim atau orangnya santai-santai aja? Itu sama yang kesehatannya masih baik. Tapi kalau mau saya singkat dengan simple, ini yang paling mendasari Bapak Ibu. Money, need, meet. Terus ada 5 kualifikasi yang tadi saya sebutin, nanti slide saya bisa kasih. 3 poin ini yang paling penting. Dia punya uang, dia punya kebutuhan, dan uang sama kebutuhannya dia ini ketemu. Sinkron itu yang mana, Pak? Ini Bapak Ibu segera mapping minimal, saya harus ketemu orang-orangnya ini 2 orang setiap hari. Minimal ya, minimal. Kalau Bapak Ibu tidak bisa, dalam 2 jam Bapak nggak bisa nemuin nih, buntu, pindah tempat Pak, jangan di rumah. Supaya Bapak dapat interaksi maksudnya, dari situ. Nah, kalau 2 jam Bapak belum dapat, terus Bapak pindah tempat belum dapat juga, jam keempat Pak, segera hubungi leader Anda, minta saran dari leader. Dari 5K menjadi MNM. Ini saya lengkapi lagi ya Bapak Ibu dengan natural market, call canvassing, circle of influence, dan reference. Ini pembagian lagi untuk memetakan ya, kalau tadi Bapak Ibu masih belum ketemu ya, Bapak Ibu bisa lihat dari orang yang saya pilih menjadi 5K, yang MNM itu ada 10. 10 ini yang merupakan keluarga saya siapa? Biasanya lebih mudah ya Pak ya, kalau bahasa Indonesia pasar alami, atau orang yang sudah menjadi keseharian Bapak Ibu. Nah kalau belum bisa, tadi nih, pada saat Bapak pindah ke satu tempat, misalnya saya di sini bosen nih, Delta karena saya smoker, saya ketemu orang, pinjam korek dong Pak. Itu membuka satu pintu di mana Bapak berkesempatan untuk ngobrol sama orang. Tapi Bapak nggak kenal orangnya. Nah itu contoh call canvassing. Circle of influence, datang ke satu orang yang memang dia misalnya, oh Bapak tahu, ini orang ini ketua persatuan mancing di Jombang. Nah, Bapak datanglah ke situ ya, ngobrol, tanya. Dari situ Bapak dapat akses, Pak berapa anggotanya, kira-kira kalau mau mancing hari apa aja. Itu hanya membuka satu pintu lagi untuk Bapak Ibu berinteraksi dengan orang. Yang keempat, referensi. Referensi. Pada saat Bapak tadi ketemu, saya ketemu Bapak di Delta, bagi-bagi korek gitu ya. Pak, saya ada bisnis ini, atau saya ada kegiatan begini-begini. Oh Pak, saya sebelumnya, mohon maaf, saya udah pernah punya. Tapi teman saya ada belum punya nih, mungkin Bapak bisa ketemu dengan itu. Nah, itu membuka pintu lagi kita ya dengan 4
jalan 4 aktivitas yang kita lakukan ini Bapak Ibu. Di handphone Bapak ada nggak ketua perkumpulan burung kicau gitu? Ada ya Pak? Ada. Saya feeling Bapak pasti ada. Atau ketua perkumpulan aki gitu ya. Bu, di handphone Ibu nama itu 7.000. Ada nggak yang jadi ketua perkumpulan apa gitu? Ada banyak ya. Nah, itu adalah salah satu pintu Ibu ya. Ini ibu-ibu PKK punya usaha kuliner. Dia punya money. Belum punya yang namanya perlindungan keuangan. Jadi dia punya kebutuhan di situ. Meet nggak? Dan ini jumlahnya cocok dari circle of influence. Kalau dari referensi tadi, Bapak Ibu bisa nanya, Pak, kira-kira Bapak ini kerjanya apa ya? Oh, pegawai swasta Pak. Di bagian apa Pak? Oh, di bagian trainer gitu ya. Trainernya ini kalau boleh tahu udah berapa lama? Proses ini adalah membantu Bapak untuk memperkirakan kemampuannya berapa ya. Punya anak berapa gitu ya. Pak Dimas punya anak 2 gitu. Oke. Berarti dia ada kebutuhan untuk melindungi. Ini yang nanti saya mau challenge ke Bapak Ibu. Saya kasih waktu kita 5 menit aja. Tapi nggak usah 100, kita banyak-banyakan aja Bapak Ibu. Nanti yang terbanyak saya kasih kalender. Berdasarkan 5K, MNM, siapa yang termasuk natural market saya. Kalau bisa sempat dibagi, bagus. 01, 02, 03, 04. Wah, 01. Berarti keluarga dekat saya gitu ya, atau teman dekat saya. 02, call canvassing ini kira-kira orang yang saya kenal tapi tidak terlalu dekat. Tapi kalau saya kontak saya masih berani ya, masih nyaman gitu ya maksudnya. Kita mulai dari sekarang. Kalau saya boleh tahu bagaimana merubah ini, memindahkan ini menjadi sesuatu yang produktif buat Bapak Ibu. Dihubungi, dikonsultasikan sama Upland. Oke. Bu Novi, janji temu ya. Pinter banget loh Ibu langsung baca di sini. Janji temu ya, Bapak Ibu kalau nggak ketemu, nggak jadi apa-apa ya. Saya challenge lagi nih, saya masih ada kalender. 3 janji temu, 6 menit lah Bapak Ibu ya. Mau ketemu mancing, mau ketemu nongkrong, mau ketemu rokokan, bebas. Berarti Bapak Ibu pastikan dapat janji temu. Kita mulai dari sekarang. Ini contoh. Saya mau melakukan survei, tapi saya butuh responden untuk membantu menjawab beberapa pertanyaan yang kemudian nanti saya akan data. Gitu ya, Bapak Ibu bisa pakai ini kalau mau. Ditanya ini buat survei buat apa sih? Nah ini karena alasannya adalah saya mau mensurvei gaya hidup orang saat ini, standar hidupnya dan lain-lain. Bapak Ibu bisa pakai. Saya mau ketemu, mau bahas tentang alat pancing yang baru bro, misalnya. Atau kemarin saya ada beli barang, ya, Pak Dimas ini suka ngutak-ngatik handphone. Mau ketemu Dimas gimana caranya? Bro, aku baru beli handphone tapi agak gaptek. Bisa nggak ketemu? Itu semua cara lah ya. Temui nasabahnya. Tentunya kalau ketemu ya ini standar ya Bapak Ibu. Saya yakin lagi kalau Bapak Ibu pecinta burung kicau, tentunya nggak pakai parfum juga ya Pak ya. Terus nggak rapi-rapi pakai jas, pakai dasi juga nggak ya. Lucu di situ ya, diketawain orang segalangan ya Pak ya. Sesuaikan aja Bapak Ibu ya. Kalau memang pas ketemunya di bengkel, ya yang layak lah untuk ketemu orang ngobrol di bengkel. Tapi kalau Bapak Ibu emang ketemu orang yang dia profesional sifatnya, pastikan Bapak Ibu juga rapi ya. Terus ya ini salah satu syarat penunjang ya Bapak Ibu, postur tubuhnya juga meyakinkan, jangan yang kayak lagi di uber-uber pinjol ya Pak. Jangan bau ya Bapak Ibu, itu membuat jarak di antara kita. Nah ini pulpen ya, pulpen dan kertas Bapak Ibu, selalu bawa. Kalau tadi Pak Sultan ketemu di galangan burung kicau ya udah langsung gayeng ya Pak ya, nggak perlu yang kayak gini-gini ya. Tapi kalau udah ketemu teman lama, yang jarang ketemu masih agak canggung, mungkin ini bisa jadi beberapa poin yang Bapak Ibu bisa gunain. Sekarang kerja di mana bro? Anak mungkin sudah berapa? Saya dengar-dengar baru lahiran anak lagi ya gitu. Apa cewek apa perempuan ya itu. Bahasanya Bapak Ibu bisa pakai yang namanya FOM ya. Family, Organization, Recreation, sama Message. Bapak Ibu bisa diskusi. Timnas kemarin kalah sama Irak, kamu bela yang mana misalnya ya. Itu hanya untuk ice breaking, untuk Bapak Ibu bisa ngobrol pada saat Bapak Ibu ketemu. Ini konsep, karena tadi saya contohnya adalah mengundang orang untuk survei. Jadi ini Bapak Ibu nanti bisa gunakan pada saat Bapak Ibu ketemu dengan orang ini ya, untuk bahan komunikasi Bapak Ibu. Sekaligus untuk mengumpulkan data. Ini nanti saya bisa tambahin tanggal lahir dan lain-lain, Bapak Ibu bisa tambahin aja di sini ya. Ini jangan diberikan ke orangnya ya, Bapak Ibu pegang. Bapak Ibu print, atau Bapak Ibu pakai handphone, tapi pakai kertas. Karena ini ada pertanyaan yang butuh jawaban. Terus bisa nanya ke dia, kira-kira tujuanmu bro sekarang kerja ini untuk apa sih yang paling penting? Terus kalau kemudian dia nyebutin sebagai warisan keluarga,
Apakah saat ini sudah mulai nyicil untuk mempersiapkan warisan bagi keluarga? Kalau dia jawabnya adalah persiapan dana hari tua, pertanyaan keduanya jangan mempersiapkan warisan ya, Bapak Ibu. Sesuaikan ya. Jadi kan ada beberapa pilihan ya, kebutuhan hidup, warisan keluarga, persiapan hari tua. Apa yang menjadi prioritas dia, yang dia perlu hasilkan dari bekerja saat ini? Kebutuhan hidup, bro. Anak mau kuliah, segala macam. Oh, berarti anak kuliah anak di sini. Pertanyaan keduanya nanya, untuk kuliah anakmu ini, kamu kira-kira udah siapin berapa? Udah ada yang disiapin belum? Terus menurut Anda berapa nilai yang kamu butuhkan untuk sekolah anakmu kalau emang dia pilihannya anaknya? Berapa? Mau kuliah di mana? Ini kerangkanya Bapak Ibu gunakan ya. Dikembangkan bisa nggak? Bisa dong gitu ya. Kira-kira butuh dana berapa sih untuk kuliah anakmu? Emang kuliah di mana anaknya? Sekarang usia berapa? Ya. Nah, itu pengembangan-pengembangan itu informasi yang tujuannya nih untuk membantu Anda mendapatkan informasi tentang layanan apa yang Bapak Ibu bisa kasih ke si nasabah ini. Kalau bisa, pertanyaan-pertanyaan ini mengarah kepada Bapak Ibu bisa membuat sebuah ilustrasi. Jadi kayak ini, kalau berapa sih nilai warisan yang Anda butuhin? 2 miliar. Berarti yang kita pikirin adalah UP-nya. Jika ada sebuah program yang bisa bantu nih, kamu bikin ini, berapa alokasi dana yang bisa kamu sisihkan? Premi, yes. Apakah ada sebuah program yang dapat membantu dana warisan sekaligus dana pensiun? Apakah Anda tertarik untuk mendengar? Apabila ada nih, ini ya, mungkin dia jawab, aku udah nabung, aku udah deposito, udah reksadana. Nah, kalau misalnya nih, kamu udah nabung, ternyata dari konsep menabungmu sama ada satu lagi layanan, ya kamu bisa dapat manfaat tambahan, ya, yaitu berupa mempersiapkan dana warisan sekaligus nih, mohon maaf ya bro, kalau terjadi risiko, ada juga manfaatnya. Kalau tabungan orang cuma bisa dapat nilai tabungan. Kalau saya menabung 1 bulan 1 juta, saya berhasil menabung 3 tahun tanpa tergoda mancing, tergoda beli spare part mobil gitu ya, tergoda check out Shopee gitu. Rutin nih saya Pak, 3 tahun nabung 1 jutaan setiap bulan ya. Kalau di tahun ketiga saya meninggal, yang saya bisa kasih ke anak istri saya berapa kira-kira? 36 juta ya, plus bunganya yang nggak seberapa itu. Pak Nanta, tetap nabungnya 1 juta. Tapi, mohon maaf ya, kalau terjadi risiko dalam usia, ya 3 tahun lagi kita nggak pernah tahu, dapatnya kurang lebih 350 juta. Kira-kira anak istri lebih happy yang mana ya? Mau ditinggalin 36 juta atau 350? 350 ya, walaupun bersedih, tapi manfaatnya lebih besar, ya yakin 350 juta. Kalau ada layanan seperti ini, mau nggak? Jadi Bapak Ibu sudah namanya trial closing. Informasinya Bapak Ibu sudah tahu keperluannya buat apa, terus dia mau mempersiapkan jumlahnya berapa, dia sudah punya berapa saat ini. Berarti dia masih kurang. Misalnya saya pengen 1 miliar. Sekarang saya udah punya tabungan deposito 100 juta. Berarti kira-kira gambarannya butuh lagi mempersiapkan berapa, Pak? Berarti 900 ya. UP. Gitu ya. Berarti kita bisa bikinin pilihannya SPI yang bayar 5 tahun atau maksimal 10 tahun. Tapi jangan dibikinin pada saat itu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu bikin saat itu juga, Bapak Ibu jelasin saat itu juga, satu, mungkin dia sudah terlalu penuh ya, Bapak Ibu. Dan dia sudah merasa nih, kayaknya udah dijualin nih saya. Udah nggak ketemu as a friend lagi. Ya, udah. Begitu dapat informasi, thank you ya bro. Udah bantu survei tentang layanan persiapan warisan. Udah ngobrol yang lain dulu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu udah punya datanya. Bapak Ibu bisa nggak bikin ilustrasi SPI? Dari situ. Bisa ya? Nah, kasihnya kapan? Kasihnya kurang lebih 2-3 hari kemudian, Pak. Kan bisa dalam bentuk PDF kan? Di-share ke dia. Pasti dia nanya, apa nih bro? Nah, ini kemarin hasil survei. Saya iseng-iseng bikinin. Ini ada layanan yang bisa bantu kamu wujudin yang tadi, bro. Kamu waktu itu kamu pengen punya warisan 1 miliar. Masih kurang 900. Ini saya udah bikinin nih. Coba dibaca deh. Nah, kalau dia membaca, merespon dengan baik, Bapak Ibu, akhirnya dia kan, oke, saya baca dulu ya. Kira-kira kalau dia sudah menjawab seperti itu, Bapak Ibu akan meresponnya seperti apa? Oke, saya baca dulu bro kalau gitu. Oh, yang maksudnya kemarin ya? Ini ada alat bantu buat saya ya? Ya, oke. Tak baca dulu ya. Saya ngomong, oke Pak, silakan dibaca-baca dulu. Nanti dalam waktu 2 hari kita ketemu, kita diskusikan hasil dari pesan atau respon Bapak. Saya ingin tahu seperti apa. Oke. Saya nanti bisa kasih solusi. Oke, thank you Pak Najib. Ada lagi yang kira-kira mau coba merespon? Boleh nih? Iya Pak, tolong dipelajari. Nanti kalau ada yang belum mengerti, bisa Bapak tanyakan ke saya. Saya akan berusaha untuk membantu
membantu memberikan penjelasannya. Oke. 3 jawaban. Ada yang masih gemes nggak? Pengen nyoba? Kira-kira ngeresponnya gimana? Ada? Mas Rizal? Biar nggak diam-diam, coba. Suwen bro, Iya. tanda tangan lu. Gimana Mas Rizal? Mas Rizal kira-kira akan menjawab seperti apa? Kalau saya bilang oke, saya baca dulu ya bro. Silakan dibaca nanti jika ada yang mungkin belum dipahami atau ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Saya Oke. siap untuk menjawab apapun yang pertanyaan. Luar biasa, ada 4 jawaban ya, kurang lebih Anda memberikan waktu ya. Kenapa nggak Bapak Ibu cuekin aja? Saya bilang, oke bro, gue baca dulu ya. Oke sip. Kenapa Bapak harus merespon? Kira-kira kenapa Pak? Kira-kira kalau dijawab, oke sip, dia lebih curious yang mana kira-kira? Satu, dia akan lebih yes. Yang kedua, kira-kira akan memperkecil kemungkinan dia untuk mempernyaman aja ke Anda semua, gitu ya. Kalau kita jelasin 2 hari lagi ketemu. Jadi Bapak Ibu nggak harus kita jawab langsung ya. Kalau kita lihat responnya mungkin belum sehangat itu. Tapi kalau udah hangat, memang sudah dia memang mau ketemu, apa? Itu jeli-jeli melihat di situ. Kalau nggak terus gimana? Dibiarin aja? Enggak. Kita masih ada kesempatan nih. Baru pada saat kita benar-benar ketemu, oke sipnya dilanjutin. Baru nanya, bro kemarin sempat baca nggak? Enggak. Yang mana? Yang kemarin lo tak kirim. Wah belum bro. Nah mumpung ketemu. Kenapa sih saya harus mementingkan Bapak Ibu ketemu? Untuk baru kemudian mengatakan bahwa saya akan menjelaskan lebih lanjut. Karena udah nggak bisa ngelak ya, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sebut 2 hari lagi dia kira-kira udah mempersiapkan alasan nggak? Dia udah tahu kapan dia harus antisipasi ini. Tapi kalau oke sip atau yowes, dia juga masih belum tahu, nih anak pergerakannya apa gitu ya. Apakah harus generalisasi seperti itu? Tidak. Situasional pastinya Pak. Poin yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, selalu bertemu. Bertemu untuk yang pertama adalah untuk kita buka akses ya. Pada saat dia sudah nyaman, itu last chance ya. Namanya kesempatan terakhir Bapak Ibu jelasin. Sudah lebih interaktif. Dan dia tidak ada reason untuk menolak. Dia sudah aware, Anda ada satu bisnis nih, yang sebagian besar pasti nggak baca. Ya udah nggak apa-apa, kasih waktu, kita ketemu lain kali. Pas mampir, baru di situ pada saat kita ketemu, dalam situasi yang kita tahu dia nyaman, tanya, kemarin udah sempat baca belum? Misalnya. Baru dijelasin di situ. SPI ini kelebihannya Bapak Ibu, tidak ada yang mengandung dusta di antara kita ya. Jadi kan ini produk nggak ada beban moral buat kita ya Bapak Ibu. Semua yang ditetapkan di situ adalah satu ketetapan. Memang dijamin oleh produk speknya, dijamin oleh otoritas jasa keuangan, dijamin oleh perusahaan. Risikonya ada di perusahaan yang sudah menatakan dalam kontrak seperti itu. Yang saya bilang pertama adalah Bapak Ibu ketemu, cari masalahnya apa, kasih solusinya, ya. Jangan langsung dijelaskan kalau memang Bapak Ibu tidak menangkap sinyal nyaman, tapi temui untuk Bapak Ibu jelaskan bahwa ini adalah sesuatu yang aman. Setelah itu biarkan kebutuhannya dia yang bicara. Dan sabar, tapi berproses ya Pak. Saya juga sediain beberapa pertanyaan nih, Bapak Ibu bisa semua pakai. Karena alasan kita adalah mau melakukan survei. Baru pada saat Bapak Ibu ketemu, ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk ngobrol. Setelah nyaman nih ngobrol, ketemu berapa lama, baru nanya, bro, udah punya dana darurat belum? Aku lagi nyiapin sih. Ternyata aku dapat informasi, dana darurat itu perlu 6 kali pendapatan bulanan kita. Ini Bapak Ibu bisa rubah ya. 6 kali ini kalau single. Kalau Bapak Ibu sudah punya 2 anak, kaliin aja. Istri butuh 6 bulan, suami perlu 6 bulan, anak 1, anak 2. Berarti dia butuh 24 bulan. Bapak Ibu pada saat ketemu, nggak blong. Ada materi yang Bapak Ibu bisa tanyain di sini.